Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPA tentang klasifikasi materi yang dibawakan oleh Bapak Khairuddin Afandi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengklasifikasikan materi. Yang pertama, mengamati karakteristik benda tersebut. 2. Mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, memasukkan benda-benda yang dimiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Yang terakhir, yang keempat, memberi nama sesuai pada tiap kelompok benda tersebut. Materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruangan. Kita lihat materi itu berdasarkan, yaitu yang pertama, karakteristik benda. Berdasarkan wujudnya, ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Materi berdasarkan perubahan wujud benda, yaitu dari cair ke gas, ke padat, kemudian mencair. Kita bisa melihat perubahannya. Perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Kita lihat dari bentuk dan volumenya. Yang pertama untuk zat padat. Zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuknya tertentu. Perbedaan berdasarkan partikelnya, yaitu untuk zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat. Sedangkan zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang. Sedangkan gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Kemudian untuk partikel-partikel zat padat itu tidak dapat bergerak bebas. Sama untuk zat cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan untuk gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat-sangat bebas. Perhatikan pada slide ini. Pak Guru akan memberikan bentuk partikel-partikel atau molekul zat padat, cair, dan gas. Yang pertama untuk zat padat. Susunan partikelnya sangat rapat dan teratur. Beda dengan zat cair, yang susunan partikelnya tidak teratur dan agak renggang. Beda lagi dengan zat gas, susunan partikelnya sangat tidak teratur dan renggang. Perhatikan bagian berikut ini. Materi. Materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi 2, heterogen, homogen. Di mana heterogen itu akan dibagi menjadi 2 lagi, koloid dan suspensi. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Itu ada 3, unsur, senyawa, dan campuran. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari satu unsur adalah atom. Tata cara penulisan lambang unsur. Penulisan lambang unsur dikemukakan oleh John Jacob Berzelius. Aturan penulisan lambang unsur sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan satu huruf kapital. Contohnya yaitu nitrogen, maka ditulis huruf N besar. Karbon, maka ditulis C-nya C besar. Yang kedua, menggunakan 2 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu cuprun
tulisannya ditulis Cu. Dan natrium ditulis Na. Yang ketiga, menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Dan huruf kedua, hurufnya khas, ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah magnesium, ditulis Mg. Dan zinkum, ditulis Zn. Tidak boleh ditulis Ma dan Zi. Yang keempat, menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis huruf kapital. Huruf kedua dan ketiga ditulis khas, ditulis huruf kecil. Contohnya yaitu ununtrium, ditulis UUT. Unum septinium, ditulis UUS. Dalam slide ini disajikan beberapa unsur dan lambangnya. Sebagai berikut, misalnya yaitu 1 cuprun, nama Indonesianya tembaga, lambangnya Cu. Yang kedua natrium, nama Indonesianya natrium, lambangnya Na. Yang ketiga ferum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe. Dan banyak lagi. Sifat-sifat unsur logam, itu ada sifat-sifat unsur ada 3, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Kalian bisa lihat, yaitu untuk logam ini yang pasti adalah mengantar listrik dan pengantar panas. Sedangkan non-logam itu tidak mengantarkan listrik dan tidak mengantarkan panas. Sedangkan semi-logam kurang baik mengantarkan listrik dan kurang baik mengantarkan panas. Dan banyak lagi. Perhatikan sistem periodik unsur. Ini adalah semua tabel unsur-unsur yang ada di dunia, kemudian dibuat sistem periodik. Anda bisa lihat ada yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Misalnya nama senyawanya yaitu amonia. Rumus kimianya NH3. Atom penyusunnya 1 atom N dan 3 atom H. Nama unsur penyusunnya nitrogen dan hidrogen. Yang kedua tentang gula pasir. Rumus kimianya C12H22O11. Atom penyusunnya 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Nama unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang terakhir adalah karbon dioksida atau rumus kimianya CO2. Atom penyusunnya yaitu 1 atom C, 2 atom O. Dan nama unsur penyusunnya karbon dan oksigen. Sifat-sifat senyawa. Yang pertama, terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Yang terakhir yaitu nomor 5, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibagi menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu misalnya itu adalah gula pasir, C12H12O11, dan asam asetat. Sedangkan senyawa anorganik itu yaitu misalnya ada pasir, silika, SiO2, dan garam meja. Atau yang lebih gampangnya, kita bisa membedakan antara senyawa organik dan anorganik, yaitu kalau anorganik itu tidak mengandung unsur karbon. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran sebagai berikut. 1. Tersusun atas 2 zat atau lebih. Yang kedua,
memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi tetap. Yang terakhir, yang keempat, yaitu zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi dua sebagai berikut, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Contoh, larutan sirup. Pelarutnya air dan zat pelarutnya adalah gula. Berikutnya yaitu larutan garam. Garam itu pelarutnya air. Zat pelarutnya itu adalah natrium dan klorin. Perhatikan gambar di samping. Ada pelarut, dilarutkan, dan ada larutkan. Lihat gambarnya. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat yang bercampur tidak sempurna. Misalnya yaitu campuran minyak dengan air. Kamu bisa lihat gambarnya. Minyak tidak akan larut dengan air. Berikutnya adalah tepung dengan air. Sama, tepung juga tidak akan larut dengan air. Karena tepung kalau campuran tepung dan air, kalau didiamkan, maka tepung akan mengendap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya robbal alamin.